Timnas Inggris baru saja merilis daftar pemainnya untuk Piala Dunia 2026. Apakah kalian puas dengan daftar yang dirilis oleh Thomas Tuchel ini? Atau kalian justru kecewa? Dan di video ini mari kita berikan reaksi untuk hasil dari pemilihan pemain Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026 bersama dengan tim nasional Inggris. Ini banyak sekali pertanyaan ya, banyak sekali orang yang mengkritik terkait dengan pemilihan pemain Thomas Tuchel di 26 pemain Inggris di Piala Dunia ini. Siapa saja yang menurut kalian layak dan siapa saja yang menurut kalian tidak layak untuk skuad Inggris di Piala Dunia ini? Jangan lupa untuk kalian berikan pandangan kalian di kolom komentar. Jadi pastinya kita akan berbeda pendapat ya. Kita akan berbeda pendapat dan itu menurut gua sah-sah aja. Justru itu yang gua harapkan. Kita berbeda pendapat. Jadi gua di sini akan memberikan reaksi menurut gua siapa yang layak, siapa yang enggak, dan kalian juga berikan reaksinya di kolom komentar. Let's go, kita mulai sambil ngobrol-ngobrol santai. Ini kita berikan reaksi dari posisi penjaga gawang dulu. Ada Jordan Pickford, ada Dean Henderson, dan ada James Trafford. Thomas Tuchel memanggil 3 nama ini yang menurut gua tidak ada masalah di posisi penjaga gawang, karena ya mau siapa lagi gitu, 3 kiper ini yang biasanya mengisi skuad Inggris, dan 3 kiper ini yang memang performanya juga cukup bagus bersama dengan klubnya di musim ini. Jordan Pickford bersama dengan Everton ya performanya cukup bagus gitu, dia kiper pilihan utama. Dean Henderson juga cukup bagus. James Trafford juga sering menggantikan Gigi Donnarumma akan di City. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada pertanyaan untuk posisi penjaga gawang. Sangat puas lah dengan pemilihan Thomas Tuchel ini, dan juga memilih 3 penjaga gawang itu menurut gua salah satu keputusan yang bijak. Kemarin kan Portugal 4 tuh. Jadi kalau 4 sayang banget gitu ya, ada satu posisi yang harusnya bisa diberikan ke lini belakang, tengah atau depan. Dan Inggris memilih 3, menurut gua sangat puas lah. Oke. Berikutnya itu ada pemain bertahan. Nah, ini di sini banyak sekali tanda tanya besar, banyak sekali yang mengkritik dengan pemilihan pemain belakang dari timnas Inggris ini. Jadi Thomas Tuchel itu memanggil 2 bek kanan, Reece James dan Tino Livramento, kemudian 2 bek kiri yaitu Nico O'Reilly dan juga Jed Spence, dan ada 5 bek tengah yaitu ada Ezri Konsa, Mark Gehi, kemudian John Stone, Gerald Kwanzaa, dan Burn. Nah itu namanya ya. Sorry kalau gua salah ngucapin, kalian koreksi deh di kolom komentar. Pokoknya itu tuh ada 5 bek tengah. 2 bek kanan, Tino Livramento, Newcastle United, sama Reece James, Chelsea. Coba kalau menurut kalian 2 nama ini tepat nggak? Kalau menurut gua nggak ada masalah sih dengan 2 nama ini. Reece James, dia adalah bek yang sangat berpengalaman, dia adalah pemain yang layak berada di skuad Inggris, layak juga sebagai seorang starter karena dia memang pemain pilihan utama juga di Chelsea. Dan Thomas Tuchel sudah pasti tahu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Reece James, karena kan pernah bekerja sama sebelumnya di Chelsea. Jadi Reece James menurut gua layak. Livramento juga nggak ada masalah. Mungkin banyak publik yang mempertanyakan adalah kenapa tidak ada nama Trent Alexander-Arnold, padahal ya dia adalah seorang bek kanan yang juga cukup layak masuk ke skuad Inggris ini. Dia punya umpan yang bagus, dia bisa menjadi solusi ketika Inggris mendapatkan bola mati, tapi menurut gua tidak ada masalah dengan bek kanan meskipun Trent Alexander-Arnold tidak dipanggil, karena 2 nama sudah cukup, Reece James dan Tino Livramento. Mungkin ada kekurangan yang dilihat oleh seorang Tuchel terhadap Trent Alexander-Arnold sehingga membuat Arnold tidak dipanggil gitu. Jadi cukuplah menurut gua untuk Reece James dan Tino Livramento. Back kiri 2 ada Nico O'Reilly dan Jed Spence. Nico O'Reilly Manchester City dan Jed Spence dari Tottenham. Ini yang masalah. Nico O'Reilly
Oke, dia adalah bek kiri yang sangat bagus musim ini bersama dengan Man City. Namun Jadon Sancho ini yang menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa memilih Jadon Sancho sebagai bek kiri untuk level Piala Dunia? Di sisi lain, itu masih ada pemain yang performa dan pengalamannya lebih bagus. Bisa Luke Shaw di sana. Atau kalau kita tidak berbicara pengalaman di level senior, itu bisa pemain muda yang lebih bagus menurut gua ada Lewis Hall, Newcastle United. Dan dua nama itu menurut gua lebih layak dibandingkan dengan Jadon Sancho. Jadi pertanyaan besar di back kiri ini kenapa memilih Jadon Sancho, di sisi lain ada nama seorang Luke Shaw yang tampil solid bersama dengan United di akhir-akhir ini. Kemudian dia juga selalu tampil bagus ketika dipanggil ke timnas. Dan ada nama Lewis Hall yang juga disayangkan tidak masuk ke dalam skuad utama Inggris ini. Tapi ya itulah keputusan dari seorang Tuchel yang mungkin melihat adanya sisi lain dari seorang Jadon Sancho yang bisa menstabilkan tim. Jadi mungkin Thomas Tuchel ini ingin membuat tim Inggris ini menjadi solid ya, meskipun nama-nama besar tidak dipanggil. Jadi tidak bergantung kepada nama-nama besar. Meskipun yang dipanggil adalah namanya tidak besar, tapi ketika dia dinilai bisa solid untuk tim, bisa bekerja sama untuk tim, ya dia yang terpilih. Sepertinya itu alasan kenapa nama seperti Phil Foden, kemudian Cole Palmer, Morgan Gibbs White, kemudian Jarrod Bowen itu tidak dipanggil. Nah, itu untuk pemain bertahan ya, untuk back kanan dan back kiri. Back kanan gua sangat puas, meskipun ya memang TAA ada pertanyaan sih, tapi ya puas lah dengan back kanan. Back kiri ini nggak puas sama sekali. Yang puas memang Nico O'Reilly dipanggil, dia sudah pasti mendapatkan tempat utama. Tapi untuk Jadon Sancho ini yang layaknya masih banyak gitu. Bahkan bukan hanya Luke Shaw dan Lewis Hall, ada Lewis Kelly juga. Itu sangat bagus bersama dengan Arsenal musim ini, membawa Arsenal juara juga di IPL. Jadi sangat disayangkan, menurut gua terlalu memaksakan. Meskipun gua nggak tahu apa kelebihan dari Jadon Sancho di mata seorang Thomas Tuchel. 5 pemain tengah belakang atau center back. Ezri Konsa, Mark Guehi menurut gua sangat layak. Dua pemain ini tampil sangat solid musim ini. Mark Guehi, kemudian Ezri Konsa juga ini mungkin akan menjadi dua pemain yang menjadi pilihan utama atau duet lah di center back antara Ezri Konsa dan juga Mark Guehi. Itu yang menurut gua akan menjadi pilihan utama dari seorang Tuchel di Piala Dunia ini. 3 pemain lainnya itu ada John Stones, Jarell Quansah dan Dan Burn. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga sih. Kok John Stones dipanggil? Kan dia cuma 8 kali main musim ini. Sedangkan Harry Maguire yang tampil solid, reguler, dan kembali ke tempatnya gitu ya, mengambil tempat utamanya di United dan membawa United di finish di peringkat ketiga yang di luar ekspektasi banyak orang sebelumnya. Ini kan menurut gua sangat-sangat apa ya, kok bisa gitu Harry Maguire nggak dipanggil, meskipun memang ada sebuah statement dari seorang Thomas Tuchel. Jadi ada media Inggris yang mewawancarai Thomas Tuchel, kenapa nih Maguire nggak dipanggil? Katanya Thomas Tuchel ini tidak ingin pemain yang egonya besar. Nah, khawatirnya ketika Harry Maguire dipanggil kemudian dia dicadangkan di Piala Dunia nanti, itu akan membuat tidak sehat ruang ganti, karena Harry Maguire ini tipe pemain yang tidak suka dicadangkan. Itu kata seorang Thomas Tuchel dalam sebuah wawancara. Oke sih, kalau mungkin ego ya itu. Tapi di luar ego itu, ini pemain performanya bagus gitu loh. Kalau dia dibawa pun, ya menurut gua ngapain juga mencadangkan Harry Maguire. Kalau dia dibawa ya pasti dia dipilih lah. Karena dia secara performa di atas kertas melihat ada Ezri Konsa, Mark Guehi, ya ini Harry Maguire pilihan utama kalau menurut gua di timnas Inggris. Terlepas dia main bagus bersama dengan United, juga dia selalu main bagus dengan pengalaman yang luar biasa bersama timnas Inggrisnya gitu loh. Dan dia dalam kondisi yang fit sekarang, tidak cedera sedikit pun tidak ada. Jadi pertanyaan yang besar ini, kenapa ini tidak memanggil Harry Maguire? Di sini malah terkesannya memaksakan seorang John Stones. Meskipun memang secara pengalaman, kepemimpinan John Stones memang juga layak masuk timnas Inggris.
ya mungkin bisa sebagai mentor juga gitu. Gerald Kwansah, Bun, dan Bun, ini gimana ya? Ini juga menurut gua agak kurang nih. Gerald Kwansah kalau misalkan disuruh mencoret ya di back tengah ini, Johnston bisalah masuk dengan alasan mungkin pengalaman di timnas Inggris. Gerald Kwansah bisa sih dicoret diganti Harry Maguire. Dan Burn juga bisa dicoret sebenarnya diganti tuh sama Fikayo Tomori. Dua back yang tidak dipanggil itu sangat solid bersama dengan klubnya, Tomori dan juga Harry Maguire. Itu kalau menurut gua untuk pemain bertahan di back tengah. Jadi sangat tidak puas dengan pemilihan Thomas Tuchel di belakang. Gimana kalian fans Inggris yang menjagokan Inggris di Piala Dunia dengan pemain belakang yang dipilih oleh Thomas Tuchel ini? Apakah kalian puas? Kalau gue hanya puas di bek kanan sih. Bek kiri jadi Spencer masih ada yang lebih bagus dan lebih layak. Bek tengah juga ya Gerald Kwanza atau Dan Burn juga menurut gue ini lebih bagus Harry Maguire dan juga Fikayo Tomori. Itu kalau menurut gua, nggak tahu kalau menurut kalian kan kita pasti berbeda pendapat. So itu untuk back atau untuk pemain bertahan. Berikutnya kita ke pemain tengah, midfielders. Di sini juga memunculkan banyak pertanyaan. Pokoknya tengah dan depan pasti akan ada pertanyaan dan akan ada kekecewaan. Di tengah ada Declan Rice, Arsenal, Elliot Anderson, Nottingham Forest, Jordan Henderson, Kobe Mainoo, Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Eberechi Eze. Terlihat memang cukup mewah juga nih kalau kita melihat starting 11 nanti. Karena kan dengan Thomas Tuchel ini ya bisa 4-1-2-3, berarti tengahnya 3 ya. Tengah 3 kan bisa Declan Rice, antara Elliot Anderson atau Kobe Mainoo, kemudian satunya lagi bisa Jude Bellingham tuh. Ini kan secara nama wow, cukup mewah nih. Tapi ketika nanti kita berbicara lapis kedua, di sana kan berarti Jordan Henderson. Dia sudah senior. Dia banyak dipertanyakan juga kenapa dia dipanggil. Alasannya mungkin bisa jadi dia adalah seorang mentor dari Elliot Anderson dan Kobe Mainoo yang notabene-nya adalah pemain muda. Tapi apakah tidak terlalu memaksakan dengan Jordan Henderson ini? Padahal Adam Wharton penampilannya sangat bagus musim ini. Dia adalah pemain muda. Jadi menurut gua ini kalau kita tidak berbicara mentor gitu ya, Adam Wharton sih lebih layak untuk menggeser posisi Jordan Henderson. Tapi ya itulah pilihan dari seorang Thomas Tuchel mungkin melihat ada sisi lain dari Jordan Henderson yang dibutuhkan untuk timnas Inggris. Tapi kalau secara performa, menurut gua jauh Adam Wharton lebih layak untuk masuk timnas Inggris dibanding Jordan Henderson. Itu untuk pemain tengah ya. Meskipun masih ada nama-nama lain juga yang banyak publik menilai layak, ada Scott di sana, kemudian Morgan Gibbs White. Nah, ini nama yang banyak sekali dibicarakan dengan kontribusi gol dan bisa dibilang menggendong Nottingham Forest musim ini. Kok bisa nama sekelas Morgan Gibbs White tidak dipanggil? Dan ini kita langsung masuk ke depan nih biar nyambung. Dan di depan itu ada Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ivan Toney, Harry Kane, dan Oli Watkins. Nah, ini kan di posisi nomor 9 murni ya, striker murni itu ada 3 nih, Ivan Toney, Oli Watkins, dan juga seorang Harry Kane. Oke lah, secara performa ketiganya bagus. Tapi Ivan Toney kan di Liga Arab ya. Ini apakah kalau Ivan Toney dicoret digantikan seorang Morgan Gibbs White yang memang posisinya beda, tapi Morgan Gibbs White kan bisa di sayap, bisa juga di tengah. Menurut gue ini akan lebih bagus kayaknya gitu ya. Ivan Toney atau jangan Ivan Toney deh, Noni Madueke yang kontribusinya sangat minim bersama dengan Arsenal musim ini. Noni Madueke itu menurut gue kalau dibandingkan dengan Jarrod Bowen aja, itu kan lebih bagus Jarrod Bowen ya. Jarrod Bowen dengan Noni Madueke kontribusinya lebih banyak Jarrod Bowen di musim ini. Kemudian selain Jarrod Bowen juga ada Mason Greenwood di sana yang bisa untuk mengisi posisi dari Noni Madueke. Dan dengan 3 striker murni tadi menurut gue ini agak sedikit kebanyakan karena di sana sudah ada Harry Kane yang sudah pasti mendapatkan tempat utama dengan cadangan Oli Watkins menurut gue ya sudah cukup lah, apalagi ada Rashford yang bisa juga di sana. Jadi
dengan Ivan Toney tidak dibawa juga nggak masalah kayaknya ya. Justru dengan Ivan Toney digantikan oleh Morgan Gibbs White, ini menurut gue akan lebih banyak pilihan nanti di posisi yang bisa membuat jalan ketika Inggrisnya sedang mengalami kebuntuan. Itu kalau menurut gue. Jadi ya kan pemain kreatifnya itu ada Berece Eje, Morgan Rogers, Jude Bellingham gitu ya. Nah, menurut gue dengan masuknya Morgan Gibbs White juga bisa mengisi pemain sayap, karena Morgan Gibbs White juga kan bisa tuh beroperasi di sayap. Dia beberapa kali kan main di sayap bersama dengan klubnya di Nottingham gitu. Jadi menurut gue Noni Madueke, Ivan Toney ini bisa digantilah oleh Morgan Gibbs White. Kemudian Noni Madueke yang minim kontribusi bersama dengan Arsenal, pilihannya banyak loh. Ada Mason Greenwood bisa bersama dengan Marseille sangat bagus musim ini. Kemudian Jarrod Bowen juga bisa. Kemudian siapa lagi tuh yang nggak dipanggil? Beberapa pemain lainnya ya silakan kalian tulis sendiri di kolom komentar yang menurut kalian layak. Yang menurut kalian sangat layak untuk menggantikan posisi yang menurut kalian tidak layak dalam skuad pilihan Thomas Tuchel di Piala Dunia ini. Apalagi nih? Kayaknya udah ya. Jadi itu ya untuk main yang dipanggil. Pemain-pemain yang tidak dipanggil. Nah, ini kita masuk ke pemain-pemain yang tidak dipanggil tadi. Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden, kemudian ada Wharton, Morgan Gibbs White, Lewis Hall, kemudian ada siapa lagi, Alex Scott, Jarrod Bowen, Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw, Fikayo Tomori. Nah, ini kita berbicara dua nama besar nih, Phil Foden dan Cole Palmer. Oke lah, mereka tidak dibawa menurut gua tidak apa-apa gitu ya. Tidak menjadi masalah besar, meskipun memang di antara Phil Foden dan Cole Palmer seharusnya sih ada salah satunya. Cole Palmer lah yang menurut gua meskipun performa musim ini tidak sebagus musim sebelumnya, tapi dia masih layak gitu untuk masuk ke timnas Inggris. Oke, mungkin kalau suruh milih antara Phil Foden dengan Cole Palmer, menurut gua better Cole Palmer lah masuk. Jadi sangat disayangkan nih Cole Palmer tidak masuk. Dan jadi berarti banyak sekali pemain yang sangat disayangkan tidak masuknya. Dimulai tadi di belakang ada Harry Maguire, kemudian Fikayo Tomori juga menurut gua oke. Kemudian back kiri Luke Shaw, Miles Lewis Kelly, sama Lewis Hall. Kemudian di tengah ada Wharton, Morgan Gibbs White, Cole Palmer. Kemudian di sayap itu tadi ada seorang Bowen gitu ya, Jarrod Bowen. Ya meskipun Jarrod Bowen bisa menjadi perdebatan gitu. Ada juga Mason Greenwood di sana. Oke, mungkin itu untuk reaksi gue ya. Sekali lagi cukup kecewa dengan pemilihan pemain dari seorang Thomas Tuchel ini. Jujur kalau gue kecewa, menurut gue kecewa ini dengan adanya nama-nama yang layak untuk dipanggil tapi tidak dipanggil, sangat kecewa. So, gimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komen di bawah, jangan lupa kalian berikan reaksi dan pendapat kalian. Terima kasih telah menonton video ini, kita jumpa lagi di video berikutnya dalam edisi Piala Dunia.